Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Bustira yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan kehendak Allah hari ini kita diberikan kesehatan dan kemampuan serta taufik, yakni petunjuk dan hidayah atau sesuatu yang mendorong kita, yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keinginan terwujud dalam perbuatan atau dalam amal. Ya, salat subuh berjamaah, sebagian orang ingin mau melakukannya, tetapi ada yang sampai hari ini belum mampu melaksanakannya, apalagi harus datang ke masjid sholat berjamaah. Maka kita yang telah mendahului, telah mampu mengamalkannya, maka itu adalah anugerah ya, atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita. Maka semoga dengan itu kita akan mendapatkan banyak kebaikan ya, umur yang berkah, dan berikutnya tentu kita berharap pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kelak di akhirat nanti. Salawat dan salam kita sampaikan kepada panutan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai umatnya. Kita bersyukur hajatan besar di negara kita sudah selesai dan alhamdulillah sepertinya lancar. Tidak ada hal-hal yang kemudian mengkhawatirkan yang membuat kita harus berpikir lagi setelah hajatan itu selesai. Dan tentu siapapun yang terpilih maka dan pendukungnya jangan sampai sekarang tuh jadi banyak bahasa-bahasa yang baru ya. Ada jumawa. Jangan jumawa, jangan merasa tinggi ya, atau merendahkan orang lain. Nah, demikian pula tentu yang kalah harus legowo ya. Ini bahasa-bahasa Jawa sebetulnya yang kemudian dinaikkan menjadi bahasa nasional. Kedua belah pihak harus menerima. Ya, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang pemimpin. Jelas disebutkan dalam surah Ali Imran bahwa Allah akan memberikan kepemimpinan kepada orang yang Dia kehendaki dan akan mencabut ya kepemimpinan itu dari yang Dia kehendaki. Nah, berikutnya tentu kita berharap setelah ini kita tetap ya bersama-sama rakyat, bersama pemerintah berusaha membangun negara ini sebaik-baiknya ya, untuk tentu kehidupan kita yang lebih baik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik, itu sebagai pembuka. Kita lanjutkan bab kita, pelajaran kita berikutnya tentang masih dalam hadis-hadis yang kita bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah meridhoinya, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya atas ilmu yang telah ditulisnya yang kemudian sampai kepada kita. Maka semoga menjadi jariah bagi beliau, amal yang tidak terputus pahalanya meskipun beliau sudah berkalang tanah, berada di dalam alam barzah. Baik, demikian pula dengan kita yang membacanya dan yang mendengarkannya, mendapat manfaat dari ilmu ini. Ketika kita mendengarkan dan atau membacanya mendapat pahala, berikutnya nanti mampu beramal sesuai ilmu tersebut, yang tentu juga kita berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Baik, masih dalam hadis nomor 21, kisah yang panjang tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia yang berbuat dosa. Berbuat dosa besar, kesalahan, yaitu tidak pergi berperang, ya. Padahal mampu, padahal bisa, dan bahkan beliau sudah bersiap-siap. Maka tatkala diketahui perkara seperti itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun dihukum, ya, dihajar, ya, dengan cara dibiarkan, tidak diajak berinteraksi, ya, dan bahkan sampai-sampai seolah-olah Nabi tidak mau melihatnya, ya. Nabi tidak tersenyum kepadanya. Baik, sampai pada hari ke-50 yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kemudian turunlah berita dari langit, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kesalahannya, dosanya telah diampuni, ya. Dan inilah yang semestinya kemudian kita juga melakukannya, ya. Atau dalam perbuatan seperti ini kita berusaha mencocokkan dengan perbuatan Nabi dan para sahabat. Di mana tentu di antara kita sebagai sesama manusia terkadang punya kesalahan dan punya dosa. Maka di antara amar ma'ruf nahi mungkar, di antara mencegah kemungkaran dan memerintahkan atau menganjurkan kebaikan adalah memberikan hukuman yang pantas kepada orang yang berbuat dosa tersebut. Ya. Kalau itu memang dosa besar, maka tidak dibiarkan biasa-biasa saja. Ya. Ada semacam tindakan untuk membuat orang itu jera, ya, tidak mengulanginya lagi, dan masyarakat tahu bahwa perbuatan itu tidak baik. Nah, yang terjadi sekarang tidak seperti itu. Sebagian orang yang melakukan dosa besar itu tetap diterima, dan yang kita anggap memang dia terhormat tetap menjadi terhormat, ya. Kalau dia seorang artis yang dipuja, dia tetap dipuja, dijadikan idola padahal melakukan dosa besar, ya. Nah, mohon maaf yang tadi para pejabat misalkan yang memang ketika menjadi pejabat kan dihormati, ya. Tetapi ketika berbuat salah yang besar, ya tetap dihormati. Dan perbuatannya seolah-olah tidak ada hal yang membuatnya menjadi tahu bahwa itu perbuatan buruk yang semestinya dihindarkan oleh semuanya. Ya. Semestinya ada tindakan seperti itu. Ya. Nah, dan ada beberapa, misalkan ketika, tetapi biasanya ini yang nyinggung-nyinggung kepada perkara duniawi saja. Ya, misalkan kalau seorang artis begitu, dia dalam penampilannya terlalu mengkritik pemerintah misalkan, bisa saja dia diberhentikan dari tayangannya. Ya. Nah, tetapi untuk yang berbuat dosa-dosa terkait dengan agama itu belum ada ke arah itu. Ya, mungkin sebentar lah. Ya. Nah, dulu kita ingat ketika ada artis yang sedang top begitu, kemudian membuat, ya, video, ya, kita paham lah, ya. Nah, tetap saja orang itu tidak ada seperti dibenci kemudian. Bahkan sampai sekarang kalau tidak salah kalangan anak muda masih menjadikannya idola yang kuat, ya, yang diikuti banyak orang. Termasuk yang narkoba. Ya. Artis-artis yang dulunya narkoba, sebelumnya jadi idola, setelah kena kasus tetap saja jadi idola. Tidak ada usaha untuk kemudian menjatuhkannya dulu sebagai pelajaran bagi dirinya. Nah, tetapi pada masa Nabi seperti ini, orang yang berbuat salah, yang asalnya orang ini sangat disukai, sangat dicintai begitu mudahnya, tetapi ketika memang berbuat salah dan salah itu besar, tetap ada usaha untuk mengingatkan orang itu dengan cara dijauhi. Ya. Tetapi menjauhinya bukan benci kepada orangnya, tetapi kepada perbuatan dosanya.
Sehingga nanti ketika orangnya bertobat, dan apalagi jelas taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi hal yang sebaliknya secepat mungkin. Yang membenci akan berubah menjadi cinta lagi secepatnya. Ya. Baik, maka saya lanjutkan hadisnya. Kemudian qala Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya. Falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Ya. Jadi setelah Rasulullah tentu saja menerima wahyu bahwa Ka'ab bin Malik telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berita itu menyebar, ada pula orang yang sudah memberitahukan kepada dirinya, lalu beliau pun menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa yang terjadi? Tatkala aku mengucapkan salam kepada beliau, beliau menyambutku dengan wajah berseri-seri. Ya. Kemarin ini ya diajak salam saja Nabi enggak jawab. Ya. Atau menjawab tapi sambil tidak tersenyum. Atau yang nampak pada wajah beliau adalah wajah kemarahan. Ya. Tetapi ini tidak. Setelah dosa diampuni, diketahui, begitu menghadap kepada Nabi, Nabi langsung bisa berseri-seri wajahnya. Ya. Kemudian berkata, abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladka waladatka ummaka. Kata beliau, bergembiralah. Karena hari ini merupakan hari terbaik bagimu sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Ya. Setelah tersenyum, beliau memberitahukan kebaikan bahwa hari seperti ini ya adalah hari yang terbaik bagi dirinya, bagi Ka'ab bin Malik, ya, kata beliau, dari sejak dilahirkan oleh ibunya. Ya. Baik, kemudian kemudian Ka'ab bin Malik berkata, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Ya. Baik, aku bertanya, wahai Nabi, apakah anggapan seperti itu, ya, maksudnya pujian seperti itu, datang dari engkau sendiri atau juga dari sisi Allah? Maksudnya apakah engkau berlaku seperti itu, bertindak seperti itu, ridho kepadaku? Allah juga seperti itu, ridho, suka kepada perbuatanku, atau telah mengampuni dosa-dosa. Ya. Maka qala, beliau menjawab, la bal min indillahi azza wajalla. Tidak. Ya. Bahkan itu maksudnya pengampunan itu, kabar pengampunan dosa Ka'ab bin Malik adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surrastanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamarin. Ya. Rasulullah pun bergembira, kelihatan sangat bergembira dan wajahnya terlihat bercahaya. Ya. Bahkan seolah-olah lebih indah dari bulan purnama. Ini menggambarkan satu sifat ya, dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barangkali ada yang bingung ya. Dalam ucapan-ucapan para ustadz, ketika menyebut sifat itu tidak hanya terkait dalaman. Ya. Jadi nanti ketika dikatakan wajahnya berseri-seri kok sifat? Ya, dalam bahasa Arab sifat itu seluruh ucapan yang bisa menggambarkan tentang kondisi sesuatu, itu sifat. Ya, jadi kalau kita yang belum pernah datang ke masjid sini, ya, kemudian melihat ini semua, kemudian pulang ke rumah. Oh, tadi saya datang ke masjid Rumah Sakit Dustira. Maka orang lain bisa bertanya kepada Anda, coba sifatkan. Sifatkan kepada kami tentang masjid itu. Bisa. Maka bapak-bapak mengatakan masjidnya 2 lantai dan seterusnya, itu bagian dari sifat. Maka ketika seorang pembicara mengatakan sifat,
diri Nabi, maka termasuk wajahnya, termasuk berapa tingginya, rambutnya seperti apa, itu masuk dari bagian sifat. Ya. Tentu nanti juga tentang sifat-sifat daleman seperti sabar, penyabar, ya, orangnya santun dan seterusnya, itu juga bagian dari sifat. Maka di antara yang disebutkan di sini tentang diri Nabi adalah wajahnya menjadi berseri-seri, nampak ya seperti atau bahkan lebih indah dari bulan atau cahaya rembulan. Baik, ini bukti bahwa sepertinya Nabi malah menunggu ya kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sahabat Ka'ab bin Malik ini memang orang pilihan. Ya. Jadi memang ada semacam tindakan yang berbeda kepada satu orang dan orang lain. Ya, contoh seperti ini. Dan ini juga harus kita praktekkan. Ketika di masjid kita ini, ya, ada pengurus kan ya, ada pengurus, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Hari-hari kita kenal, ini yang rawan biasanya bendahara. Hari-hari kita kenal ini bendahara baik. Ya, dia ke masjid, rajin, sholatnya kelihatan bagus, bahkan kadang-kadang jadi imam bendahara ini. Ya. Tapi tiba-tiba terdengar kasus ya, tentang keuangan. Biasalah ya, tentang keuangan ini memang rawan di mana-mana, termasuk di masjid. Nah, perhatikan, jangan sampai kemudian langsung dihantam untuk jadi keluar dari situ. Ini dia orang baik yang selama ini kita kenal. Perhatikan dulu. Jangan seperti kepada orang di luar lingkungan kita. Ya. Nah, kalau memang pun nanti dia bersalah, ya tinggal dinasehati, ya, supaya kembali ke jalan yang benar. Jadi seperti itu. Ya. Dan tentu juga kepada orang yang lain, ya nggak masalah kalau memang misalkan kita di luar sana ada orang-orang yang tidak kita kenal, ya kemudian dia berbuat salah begini, kita nggak suka, wajar, dia nggak ada kaitan dengan diri. Tapi dengan ada kaitan diri kita, apalagi orang itu baik kepada diri kita, usahakan untuk tetap berbuat baik dulu, ya. Bahasa Sundana dilelempeng heula, supaya mudah-mudahan nanti nggak kayak gitu dan kita tetap bersama-sama. Karena kebersamaan ini kadang-kadang sulit dibangun. Ya, maka apalagi dengan orang yang sudah lama, ya jangan kemudian frontal begitu ya, membuat hal yang orang itu menjadi keluar dari lingkungan kita. Baik, dan Rasulullah seperti sangat berharap Ka'ab bin Malik ini diampuni oleh Allah, dan tatkala benar-benar diampuni maka beliau pun menjadi sangat berbahagia. Ya. Baik, wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami sudah mengetahui hal itu. Maksudnya kalau Nabi bergembira seperti itu, wajahnya akan nampak berseri-seri. Falamma jalastu baina yadayhi qultu. Kemudian aku pun ketika aku duduk di hadapannya, aku pun berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali shadaqatan ilallahi wa ila rasulih. Wahai Rasulullah, ya, sungguh termasuk bagian dari taubatku atau bukti taubatku, ya, atau sebagai pernyataan rasa syukur diterimanya taubatku, kata beliau, aku akan menyerahkan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Ini hal lain ya yang dimiliki oleh si Ka'ab bin Malik. Jadi memang ternyata orang ini orang hebat, orang baik yang luar biasa. Ya. Beliau mengetahui betul bahwa diterimanya taubat adalah hal yang sangat penting. Ya. Lebih penting dari seluruh hartanya. Maka kita balik dulu, kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita hidup nih, terutama yang enak-enak lah, yang sudah nyaman, yang sudah mapan, kata orang zaman sekarang, bahkan berlebih Bapak Ibu. Ya. Harta banyak dan lain-lain. Ya. Tetapi seandainya kira-kira meninggal dunia dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, membawa dosa-dosa, ya,
Ini adalah sebuah kecelakaan yang besar. Dan sepertinya ketika ditawarkan, ya, saya misalkan punya harta yang banyak, tetapi banyak dosa. Pas mau meninggal, ya, ada yang berkata, Pak, sampean kalau mau diterima taubat-taubat sampean berikan harta sampean semuanya. Ya. Maka kemungkinan besar saya akan berikan. Ya. Karena kehidupan dunia yang banyak ini, ya, satu pun tidak akan bisa dinikmati setelah kita mati. Ya. Maka Ka'ab bin Malik begitu. Sebagai bukti dari taubatku diterima dan atau bersyukurnya atas itu semua, aku akan serahkan hartaku kepada Allah dan Rasul. Disedekahkan maksudnya. Ya. Nah, maka berikutnya diperbolehkan ketika kita berbuat salah, kita mencoba memperbaikinya dengan hal lain yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Ya. Dan boleh kita menghukum diri sendiri, ya, untuk memperkuat atau merutinkan amalan. Ya. Kita yang sudah biasa datang ke masjid sholat berjamaah, sudah tahu keutamaannya, takut satu saat nanti jadi futur lagi, jadi balik lagi ke asal, tidak mau ke masjid. Ya. Maka boleh berangan-angan, berniat dalam hati. Pokoknya kalau saya tidak ke masjid sekali, saya harus sedekah 30.000 misalkan. Ya. Itu silahkan. Maka benar ketika sekali nggak ke masjid, keluarkan 30.000. Nah, itu lama-lama lebar Pak, uang 30.000. Ya. Apa namanya? Lebar teh. Sayang ya. Maka dia ke masjid. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah terlambat sholat asar gara-gara ngurusin kebunnya. Maka setelah itu beliau serahkan kebunnya itu kepada orang lain, disedekahkan gara-gara membuat dirinya terlambat sholat asar. Ya, jadi hal-hal seperti ini pola-pola yang dibuat untuk kadang-kadang kita yang masih sulit istiqomah untuk menjadi istiqomah, ya, menghukum diri sendiri. Ya, perbuatan Nabi banyak yang seperti itu. Contohnya lagi, ketika beliau tidak sholat malam, ya, terlewat melakukan sholat malam, yakni tahajud atau sejenis itu, ada witir dan yang lainnya, maka beliau menghukum dirinya tanda kutip sholat duhanya sampai 12 rakaat. Ya, seperti mengganti, tapi bukan sholat malamnya dibawa sholat apa dilakukan di waktu duha, tidak. Beliau melakukan sholat duha lebih banyak dari biasanya. Ini bentuk-bentuk menghukum diri sendiri untuk kebaikan berikutnya. Baik, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amsik alaika ba'do malika, fahuwa khairul laka." Jangan, nggak boleh. Jangan sedekahkan semua, simpan untukmu sebagian. Ya, karena ada kebaikan dalam hal itu. Ya. Inilah kemudian di dalam Islam tidak diperbolehkan menyedekahkan harta seluruhnya. Ya, tetap dirinya sendiri harus menyimpan untuk dirinya dan keluarganya. Baik. Fakultu, dan kemudian aku berkata, yakni Ka'ab bin Malik yang dimaksud radhiyallahu anhu, inni umsiku sahmiya alladzi bi Khaybar. Ya. Oh, sudah kata beliau, ya. Aku telah menyisihkan hartaku dari yang aku peroleh pembagian perang Khaybar. Jadi beliau menyebut semua itu, bukan berarti semua, tapi memang sudah disiapkan. Ya. Ya, seperti itu. Sisanya. Kemudian, waqultu, dan aku berkata, ya Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bisidqi. Ya. Iya, kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku karena kejujuranku. Ya, jadi beliau jujur, mengaku waktu itu tidak ikut perang, tidak beralasan, ya memang tidak ikut saja. Nah, kejujuran ini membuat malapetaka, ya ini selama 50 hari dijauhi orang. Bahkan oleh orang yang sangat disayanginya, yaitu Nabi SAW.
Ternyata oleh Allah telah dibalik. Ya. Dosanya diampuni dan semua orang kembali bisa berinteraksi dengan dirinya sebaik-baiknya. Maka itu adalah anugerah yang sangat besar. Dan beliau katakan, kejujuranku telah menolongku. Ya. Ini satu bentuk kebaikan kepada seseorang. Dan tidak semua mendapatkan hal itu. Ya. Maka kadang-kadang memang di masa sekarang, jujur itu seperti mencelakakan. Ya. Jujur malah dicarikan, gitunya. Jujur malah dikeluarkan. Ya. Jujur diajakan. Itu zaman sekarang. Ya. Nah, tetapi ya jangan sampai kemudian karena hal itu kita tidak jujur. Ingat dalam kisah ini. Ya. Ada ending yang baik insya Allah ketika jujur itu memang niatnya ikhlas karena Allah. Ya. Karena ada Bapak Ibu sekalian, jujur bukan ikhlas. Jujur itu ya kayak tadi. Atau sebagian orang yang bahkan tidak beragama Islam, mereka mengatakan, kalau kamu ingin sukses dalam dunia usaha, ingat, jujur. Ya. Jujur itu yang mereka lakukan bukan karena Allah. Ya. Tetapi supaya usahanya lancar. Nah kita di samping seperti itu tentu yang pertama kita lakukan, jujur adalah karena ikhlas berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian, wallahi, kata Ka'ab bin Malik berjanji, ma ta'ammattu kadhibatan. Munzu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Demi Allah, sejak aku berjanji kepada Rasulullah hingga sekarang, aku tidak pernah lagi sengaja atau tidak pernah lagi berbohong. Ya, dalam sisa hidupku. Ini menggunakan pengalaman sebagai guru yang terbaik. Ya, sejak saat itu Ka'ab bin Malik tidak pernah bohong lagi. Ya, karena memang sekali berbohong berat, kemudian beliau bertobat dan tobatnya diterima dan tidak lagi berbohong. Dan memang perkara-perkara seperti ini biasanya kebiasaan. Ya, kalau tidak pernah diapa-apain tukang bohong itu dan tidak pernah mendapatkan peristiwa yang buruk, dia akan sering bohong dan akibatnya tidak bisa berhenti berbohong. Ya. Baik. Kemudian wa inni la arju an yahfazani Allahu fi ma baqiya. Qala fa anzalallahu ta'ala. Ya. Kemudian aku berharap semoga Allah menjagaku dalam sisa hidupku. Ya. Sebaik-baiknya orang tetap harus berharap penjagaan dari Allah. Ya. Maka silakan kita juga demikian, berharap penjagaan dari Allah. Maka sebentar ini ada tambahan lain. Ketika kita menyebut nama seseorang yang masih hidup, ya, dan kita menyayanginya, maka di antara sebutannya adalah hafizahullah. Ya. Hafizahullah. Ya, jadi kalau kita sebut guru kita, ya alhamdulillah kita bersyukur telah datang guru kita, ya, namanya Muhammad misalkan, Ustadz Muhammad hafizahullah. Maksudnya semoga Allah menjaganya. Ya, karena di antara hal yang baik dalam diri seseorang atau yang terbaik bahkan adalah penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kita bisa saja tergelincir. Ya. Ya. Baik. Kemudian fa'anzalallahu ta'ala, dan untuk penerimaan taubat ini Allah menurunkan surah At-Taubah. Ya. Allah menurunkan surah At-Taubah, ya. Dalam hal ini ayat 117 sampai 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, وعلى الثلاثة الذي خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض. Ya. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan pengampunannya sampai 50 hari tadi, ya 3 orang termasuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Sehingga bumi terasa sempit bagi mereka, ya. Padahal bumi itu luas. Ya.
dan mereka pun telah merasa sempit, dan jiwa mereka pun telah merasa sempit. Ya. Jadi sampai-sampai penangguhan pengampunan ini jadi bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan bagi jiwa-jiwa mereka juga menjadi sempit. Wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi. Ya. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari daripada azab Allah Subhanahu wa taala atau kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka menyadari bahwa orang-orang bersikap demikian itu memang karena Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba alaihim liyatubu. Ya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Ya. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah ya, kamu dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Qala Ka'ab berkata, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qad ba'da idh hadani Allahu lil Islam a'zama fi nafsi. Kata beliau, demi Allah, tidaklah Allah menganugerahkan kenikmatan yang lebih besar setelah Dia memberi petunjuk kepadaku ke jalan Islam. Jadi kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik dari awal beliau masuk Islam adalah perkara ini. Perkara diterimanya taubatnya, ya, dan perkara itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi perbuatanku berbuat jujur kepada Rasulullah. Maksudnya kejujuran telah mendatangkan kesulitan, tetapi ternyata di balik itu semua akhirnya mendatangkan kebaikan yang lebih banyak. An la akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu. Ya. Sehingga aku kemudian tidak ingin lagi untuk berdusta kepada baginda, yang dusta itu dapat membinasakanku sebagaimana para pendusta itu telah binasa. Inna Allah Ta'ala qala lilladzina kadzabu hina anzalal wahya syarra ma qala li ahadin. Sungguh Allah telah berfirman mengenai para pendusta ketika itu. Dia menurunkan wahyu dengan seburuk-buruk perkataan kepada seseorang. Faqala Allah Ta'ala, di antara firman Allah kepada yang lain tentang orang-orang yang berdusta, sayakhlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Yakhlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika engkau kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka jahanam. Maksudnya ketika ada orang-orang yang di sekitar kita memang dia orang-orang pendusta, jangan bercampur baur di situ. Jauhi mereka, ya. Dan kedustaan-kedustaan ini maksudnya yang lebih jelas adalah kedustaan-kedustaan kepada agama, ya. Membuat ajaran agama yang tidak boleh menjadi boleh, yang haram menjadi halal karena macam-macam kepentingan. Inilah kedustaan-kedustaan dalam agama, termasuk orang-orang yang suka berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni menyampaikan hadis-hadis palsu. Ini orang-orang yang harus dihindarkan. Maka jahanam sebagai tempat mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka ketika mereka bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka, tetapi sekalipun
kamu menerima mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang berbuat fasik. Ya. Kalaupun kita harus bergaul tentu sekedarnya. Ya, karena orang-orang fasik suka berbohong ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ka'ab melanjutkan, kunna khulifna ayyuhal salasatu an amri ulaik alladzina qubila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina khalafu lahu fabaya'ahum wastaghfara lahum. Kemudian Ka'ab melanjutkan, kami bertiga ditangguhkan dari urusan orang-orang yang diterima alasannya oleh Rasulullah setelah mereka bersumpah. Kemudian membaiat dan memohon ampun untuk mereka. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrona hatta qadallahu ta'ala fihi fa bidzalika qala Allah ta'ala azza wa jal wa 'ala salasati alladhi khulifu. Adapun mengenai kami bertiga, baginda menyerahkan langsung kepada Allah. Maksudnya, ada banyak orang yang beralasan kepada Nabi, mungkin saja di antara mereka ada yang berdusta. Tapi tidak mendapat perlakuan seperti ini dibanding 3 orang yang kita kisahkan kemarin termasuk beliau. Maka beliau merasa menjadi orang yang terpilih meskipun telah menderita selama 50 hari. Ya, dan merasa diistimewakan. Ya, dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala salasatil ladzi khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan dosanya. Sedikit lagi. Wa laisa alladzi dzakara mimma khulifna tahallufna 'anil azwi wa innama huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrona amman khalafa lahu wa atadara ilaihi faqabila minhu. Ka'ab bin Malik berkata, dan apa yang disebutkan pada ayat ini bahwa kami ditinggalkan atau ditangguhkan adalah ditinggalkan dari perang, akan tetapi urusan kamilah yang ditinggalkan dan ditangguhkan dari urusan orang-orang yang bersumpah dan meminta izin dan Allah menerimanya. Ya, maksudnya bahwa disebutkan ditinggalkan, ditangguhkan tadi dalam ayat tadi adalah ditangguhkan penerimaan taubatnya meskipun banyak orang lain yang diterima lebih awal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dibiarkan begitu saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah pada waktu perang Tabuk baginda keluar pada hari Kamis dan memang sudah terjadi kesukaan baginda untuk bepergian pada hari Kamis. Ini tambahan. Jadi di antara kebiasaan beliau bepergian pada hari Kamis, ya, termasuk ketika berperang. Nah, ini tidak masuk bagian dari sunnah. Ya, karena tidak ditawarkan pahala, ya, dan ini hanya kebiasaan biasa saja. Nabi bepergian hari Kamis. Adapun kita tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Dan pada riwayat yang lain lagi disebutkan biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau datang bepergian itu waktu duha, ya, dan biasa beliau datang ke masjid dulu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian duduk di masjid. Ya, ini sebelum datang ke rumah. Ini sudah disebutkan sebelumnya. Ada dalam hadis ini juga. Ada dalam riwayat yang lain juga. Jadi kalau bepergian tuh sebelum sampai rumah, mampir dulu di masjid terdekat. Ya, kemudian duduk-duduk. Ya, kemudian pulang ke rumah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai pembahasan hadis 21 dan selesai pula bab taubat. Kemudian kita simpulkan. Taubat adalah hal yang ditawarkan dan diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan inilah jalan termudah seseorang yang awalnya tidak baik untuk menjadi baik. Bahkan calon penghuni neraka dengan perbuatannya langsung menjadi calon penghuni surga hanya dengan taubat. Ya, maka perbanyak bertaubat kepada Allah, sehingga tutup usia kita, ya, semoga dalam keadaan bertaubat atas segala dosa-dosa. Perbuatan salah yang diketahui atau tidak diketahui orang akan berdampak pada kehidupan kita. Perbuatan dosa diketahui orang atau tidak diketahui orang akan berdampak pada kehidupan kita.
ya, berdampak tidak baik ya, secara umum. Yang diketahui orang inilah yang biasanya lebih-lebih akan langsung berdampak. Orang yang suka bisa tidak suka ya, perbuatan dosa. Ya, apalagi seseorang jujur telah berbuat dosa. Ini berat. Ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya sudah korupsi. Misalkan. Berat Pak ngaku kayak gitu. Ya. Bisa kemudian langsung dibenci orang dan seterusnya. Maka proses-proses seperti ini adalah proses-proses kebaikan. Ya, insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang lebih daripada itu dan yang terutama adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa apabila ada orang membenci kita, kita tidak biarkan. Ya, memang sementara kita juga membatasi pergaulan dengan orang itu, khawatir yang bersangkutan lebih marah. Ya. Tapi berusaha mendekat, apalagi itu lingkungan yang kita butuhkan, semacam di masjid dan seterusnya. Kita mendekat sambil mohon maaf sampai orang-orang di sekitar kita ridho kepada diri kita. Sebagai orang di luar itu, ya tadi, ingat memandang kesalahan, kita rasa kesalahannya berat, kita rasa kesalahannya terlalu berlebihan dan seterusnya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba kalaupun dosanya sepenuh bumi, sepenuh langit. Nah, ini saudara kita, masa iya kita tidak mengampuninya, tidak memaafkannya. Ya. Sifat Allah Maha Pengampun, maka kita juga dianjurkan demikian. Ya. Baik, kemudian apabila telah dimaafkan, ada kabar gembira datang kepada kita, berusahalah berbuat baik. Kemarin ketika Ka'ab bin Malik diberitahu bahwa dirinya diampuni oleh seseorang, apa yang dilakukan? Diberikan semua, bajunya diberikan, hadiah. Nah, ini kita juga begitu. Ya, silahkan kalau kita mendapatkan kebahagiaan dari orang, beri dia kebaikan, hadiah dan seterusnya. Ya. Kemudian hal lainnya sebagai bentuk ya taubat kita atau bersyukur diterimanya taubat kita. Kalau kita mah pasti terima lah ya. Kalau semacam sahabat ini dipending 50 hari. Kalau kita bertobat hari ini, wajib beriman bahwa taubat kita diterima. Karena Allah berfirman seperti itu. Ya. Allah menerima setiap taubat hamba-hambanya. Makanya pasti diterima. Maka yang tadi, boleh kita melakukan kebaikan yang lain. Ya. Bersedekah. Ya. Ya Allah, saya berbuat dosa besar, sekarang diampuni. Sekarang saya punya duit, saya mau pergi ke Mekah. Nah, silakan. Ya. Sebagai tindakan kebaikan. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa kebaikan-kebaikan dari sisi Allah, kita kembalikan semua dari sisi Allah dan kita mengambil hikmah dari semua yang telah menimpa diri kita. Baik, semoga apa yang kita jelaskan mampu untuk menjadikan kita semua senantiasa ingat bahwa ada hal yang mesti dilakukan, terutama jika kita berbuat salah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.